saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita kembali bisa beribadah kembali kepada Tuhan, walaupun secara online, saudara di rumah. Saya percaya kasih Tuhan dan kuasa Roh Kudus tetap bekerja. Saudara, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa saat teduh, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita anugerah, damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Masih ada kesempatan kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Biar Tuhan sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami berterima kasih. Biarlah kami boleh meninggikan, memuji nama Tuhan. Sebelumnya juga Tuhan kami teringat buat bangsa negara kami Indonesia. Ya Tuhan, biar Engkau lawat bangsa ini. Walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan kami bisa bersama-sama. Dan keadaan negara kami juga Tuhan yang dilanda penyakit COVID, Tuhan juga tolong. Biarlah para korban bahkan mereka yang bekerja, biar Tuhan juga menolong memberikan kesehatan kekuatan. Para medis, dokter, suster, perawat, para anggota ABRI, tentara. Berikan mereka kekuatan kesehatan. Biar kuasa Tuhan nyata di dalam setiap apapun yang terjadi di negara ini. Berkati Presiden Jokowi sebagai presiden kami. Dengan para menteri, anggota DPR, MPR. Bahkan juga Tuhan memberkati para gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Biar Tuhan berikan hikmat bijaksana dalam memimpin negara ini.
Ya Tuhan, biarlah bangsa kami boleh menjadi bangsa yang takut Tuhan, pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan. Walaupun penyakit ini melanda di seluruh dunia, kami percaya ada maksud Tuhan tersendiri yang baik buat setiap jiwa-jiwa. Biar mereka boleh mengenal bahwa ada Tuhan yang hidup, yang berkuasa terhadap hidup kami, nyawa setiap orang. Biar kami belajar mengandalkan Tuhan, belajar bersyukur Engkau ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, menjadi alat Tuhan yang heran, menjadi pemberita Injil. Biar mereka di saat-saat seperti ini, biar banyak orang bertobat percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain. Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami, yang sudah mati di atas kayu salib buat menebus dosa-dosa kami. Terima kasih buat gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat Gembala Sidang Pak Mulyadi bersama keluarga, istri dengan anak-anaknya. Tuhan terus pakai dalam pekabaran Injil di tempat ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang lain, baik Pak Hendra Nata, Tuhan juga berkati dengan kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bersama istri. Pak Jimmy Santo, Tuhan juga memberkati. Bahkan juga para hamba-hamba Tuhan pendeta, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan terus pakai dalam pekabaran Injil. Biar tetap semangat memberitakan kebenaran kepada banyak orang. Tuhan berkati ibadah pagi ini. Biar boleh menyenangkan Tuhan. Biar kami terus rindu setia bersekutu kepada Tuhan. Suatu saat Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kembali bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Memuji, memuliakan nama Tuhan dengan begitu sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pagi ini kami bisa melayan baik pemain musik, baik juga yang sudah berjeri lelah payah, baik Saudari Willy, Tuhan juga pakai dalam mempersiapkan secara online ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah pagi ini. Amin. Saudara, kita akan naikkan pujian satu buah lagu. Hidupku bukannya aku lagi. Amin. Yesus hidup.
20 tahun yang lalu. Dia sudah bangkit dan hidup, dan bahkan hidup selama-lamanya. Kita percaya saudara, orang yang sudah pergi mendahului kita, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus senang di surga. Kita bersyukur karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita akan juga belajar memuji memuliakan nama Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita mengingat kasih Tuhan yang besar. Kita bersyukur ada Tuhan yang mau mati buat kita, menebus dosa saudara dan saya. Kita semua ada kesempatan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia. Amin. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, amin, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Tuhan Yesus, inilah pujian penyembahan kami yang jauh dari sempurna. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan melayani Tuhan lewat pujian yang boleh mengagungkan nama Raja di atas segala raja, nama Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa langit bumi dengan segala isinya. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus Kristus yang mau berkorban buat kami mati di atas kayu salib. Kami yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kami yang sebenarnya mati binasa. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami orang berdosa Tuhan. Biarlah kami boleh belajar mengasihi Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan lewat hidup kami. Memberitakan kebenaran. Menjadi saksi bagi Kristus. Bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Bagi jiwa-jiwa yang perlu diberitakan Injil keselamatan. Beri kami keberanian Tuhan. Berpihak kepada kebenaran yang hidup Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman. Pakai hamba-Mu penginjil Vero secara khusus dalam pemberitaan Injil. Urapi dia dengan kuasa-Mu yang heran. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tiba saatnya kita akan
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapak. Meskipun lewat online kami belajar. Kami belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memulihkan keadaan kami ya Bapak. Sehingga kami boleh mengerti jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, kami boleh lebih bijaksana lagi. Sehingga kebenaran firman-Mu terus menjadi cermin di dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami boleh tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapak, bukan saja menjadi pendengar yang baik atau penyampaian yang baik, tetapi mampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan tanamkan terus kesadaran akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh senantiasa dikuatkan, diingatkan bagaimana kami harus hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau urapi setiap kami ya Bapak. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Biar ada urapan yang daripada Tuhan. Dari awal hingga akhirnya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kau pakai hamba-Mu yang terbatas dengan kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami penuh dengan ucapan syukur. Amin. Kita bersyukur pada hari ini meskipun lewat online kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Kita boleh tetap mempunyai kesempatan sehingga kesempatan ini kita bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Ananias dan Safira. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan, kita sama-sama membacakannya di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. 2, 3. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu ketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Kematian Ananias dan Safira, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita cerita tentang hukuman pertama yang Tuhan berikan kepada anggota gerejanya. Tuhan memberikan hukuman demikian tegas dan menyatakan kesuciannya yang tidak boleh dikompromikan. Tuhan menghukum Nadab dan Abihu di awal
pemanggilannya di atas Israel. Tuhan menghukum akan juga pada awal periode Yosua masuk ke Kanaan. Dan Tuhan juga menghukum Uza pada awal periode kerajaan Daud. Tuhan juga menghukum Ananias dan Safira pada awal pemanggilan gerejanya. Setiap penghukuman yang Tuhan berikan menjadi contoh bagaimana Tuhan memandang tinggi kekudusannya. Tidak seorang pun boleh mempermainkan Allah. Dan Allah sangat disakiti dengan pelanggaran manusia. Kita tidak bisa berpikir tentang Allah seperti pemikiran ahli-ahli Taurat atau Aristoteles yang menganggap bahwa Allah tidak mungkin dipengaruhi oleh apapun di luar dari dirinya sendiri. Memang benar, Allah telah menetapkan seluruh rancangannya dengan sempurna. Bahkan tidak ada apapun yang terjadi di luar rancangannya yang agung itu. Bahkan rancangan hidup kita pun terarah kepada apa yang Tuhan tetapkan. Mari kita membuka Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tetapi cara memahami Allah yang merancang segala sesuatu secara mekanik adalah cara yang sangat berdosa kepada Allah. Sehingga ketika kita orang yang percaya kepada Kristus, kita dituntut kejujuran di dalam segala hal. Sehingga ketika kita harus jujur, Tuhan mau kita bukan saja menjadi anaknya di dalam gereja, tapi dimanapun kita berada, boleh senantiasa melihat integritas hidup kita adalah harga mati. Sehingga jangan kita keluar dari hadirat Tuhan. Kita harus tahu di mana area kita ketika kita tidak jujur. Kesaksian yang terindah bukan pengakuan iman kita, tetapi perbuatan iman kita. Sehingga ketika kita boleh senantiasa melihat bahwa Tuhan adalah Allah, pribadi yang teragung yang olehnya semua pribadi yang lain diciptakan. Allah tidak mungkin menjalankan ketetapan secara mekanis, dingin dan tidak berperasaan. Mungkin kadangkala ketika kita melihat hamba Tuhan, seorang tokoh yang menceritakan Ananias dan Safira, ini bukan jemaat biasa saudaraku. Ini udah levelnya udah diakonia, udah levelnya udah namanya masuk di dalam lingkungan diakonianya gereja. Sehingga ketika hal yang Ananias dan Safira lakukan itu membuat kita juga menyadari, oh iya ya, ternyata ada cerita di dalam Alkitab yang mengingatkan kita pada hari ini bahwa kita harus hidup jujur, hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sehingga Allah menjalankan rencana kekalnya di dalam kehidupan kita adalah keterlibatan yang total. Sehingga ketika kita menjalankan hidup kita bukan membawa diri kita sendiri, tetapi membawa nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh melihat Allah yang berdaulat tidak berarti Allah tidak memiliki kasih, emosi dan keinginan. Ini gambaran yang sangat rusak. Allah yang sejati adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tetapi juga Allah yang murka dan menyatakan dengan sungguh-sungguh. Mengapa begitu berat bagi manusia untuk menerima fakta bahwa Allah bisa murka? Karena kita yang sudah jatuh di dalam dosa,
memang senang mengatur Allah di dalam segala sesuatu. Kita bisa protes menentang sifat-sifat yang dimiliki Allah. Bukannya takut dan gentar, kita malah menjadikan murka Allah alasan untuk tidak percaya kepada Allah. Ini bodoh sekali. Ada ilustrasi yang mengatakan, jika engkau tidak suka panasnya api, engkau tidak akan membuat api berhenti menjadi panas. Karena engkau menolak adanya api. Engkau tidak percaya ada api. Faktanya tetap ada api. Engkau tidak setuju api itu panas. Faktanya api tetap panas. Penolakan kita tidak berarti apa-apa terhadap fakta. Tetapi kita merasa diri setara dengan Allah. Allah berkata-kata maka segala sesuatu terjadi. Kita merasa sanggup melakukan itu juga. Kita pun berkata-kata, tetapi sayangnya tidak ada yang jadi menurut kehendak kita. Engkau tidak setuju dengan murka Allah? Fakta adalah Allah juga bisa murka. Dia berhak untuk murka. Kita tidak setuju dengan Allah menghukum? Faktanya Allah juga bisa menghukum dan berhak untuk menghukum. Sehingga daripada terus menyembunyikan ketidaksetujuan terhadap fakta tentang Allah, lebih baik kita mulai belajar takut akan Tuhan. Belajar di dalam diri kita. Takut akan Tuhan berarti tidak mau mencemari kesucian Tuhan di dalam diri kita. Takut akan Tuhan membuat kita mulai menyadari apakah setiap langkah-langkah kita mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih baik kita boleh senantiasa terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mendengarkan fakta bahwa Tuhan menghukum, malah kita selalu protes sama Tuhan. Ketika Tuhan melakukan penghukuman, kita bukan takut dan gentar, tapi kita mulai protes sama Tuhan. Mengapa sih Tuhan begini? Sebenarnya apa nggak ada kesempatan kedua Tuhan buat Ananias dan Safira? Kalau saya melihat dari cerita Ananias Safira ini, menyadari kita, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Sehingga kita boleh menyadari arti hidup kita sesungguhnya. Sehingga kita boleh melihat bahwa Ananias dan Safira juga sudah mendengarkan firman. Kebenaran firman sudah dia dengar berulang-ulang kali, tapi tetap mengabaikannya. Ananias dan Safira juga sudah memberitakan Injil, tetapi tetap tidak percaya. Dan Ananias Safira juga mendengarkan terus seruan bertobat, tetapi mereka hidup di dalam kepalsuan, penuh dengan kemunafikan. Mengapa harus hidup dengan kepalsuan seperti itu? Karena mereka menantikan hormat yang daripada manusia. Sehingga dia boleh melihat ketika satu orang rasul Yusuf memberikan bagiannya untuk dipersembahkan, dia mulai merasa, oh iya ya, karena memberi itu kita mendapatkan satu kehormatan dari manusia. Sehingga ketika Ananias menjual tanah, mereka bukan karena kerelaan, karena tidak didorong rasa kasih kepada sesama, tetapi mereka tidak mau tertinggal di dalam menjadi saleh di tengah-tengah umat Tuhan. Tidak mau ketinggalan, dia tidak mau kehilangan nama baik. Dia mau dapat satu pujian dari semua rekan-rekannya yang pada saat itu mereka semua mengumpulkan namanya persembahan sulung, mengumpulkan namanya persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga maka satu-satunya cara yang menjadi penting di lingkungan itu
Pada saat itu nama baik. Kalau bisa pada saat ini pun banyak yang terjadi. Banyak anak-anak Tuhan ketika sudah menyumbang sesuatu merasa dirinya setara dengan Tuhan. Ada yang sudah menyumbang bangku, kalau perlu itu bangku tertulis namanya. Ini loh saya yang sumbang. Dan kalau memberikan yang lebih daripada yang lain, kalau perlu orang semua tahu, ini loh persembahanku yang terbesar. Tanpa kita sadari, hidup Ananias dan Safira sedang berlaku di dalam kehidupan anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Sehingga pada pagi hari ini kita diingatkan, mereka hanya ingin dihargai. Kita hanya ingin dihargai. Bagaimana kita bisa tahu kalau mereka ingin dihargai? Karena mereka mempersembahkan hasil jual tanah mereka hanya separuh saja, tetapi mengaku bahwa mereka mempersembahkan hasil jual tanahnya seluruhnya. Apakah ada kewajiban untuk mempersembahkan semua hasil penjualan? Saya pikir-pikir, Ananias dan Safira tanpa sadar dia sudah melakukan ketidakjujuran. Padahal kalau dipikir-pikir, itu tanah punya dia. Mau jual, toh pada saat itu saya yakin benar seorang Petrus tidak akan menelpon, meskipun pada saat itu tidak ada telepon, nggak ada namanya seorang Petrus, oh iya Ananias kamu mau menjual tanahnya, tolong ya 50%-nya atau 100%-nya buat gereja. Tidak saudaraku, dan saya yakin pada saat itu. Sehingga saya tahu kehidupan gereja yang saat-saat ini mungkin kadangkala tanpa kita sadari kita sudah mulai menantang Tuhan. Kita sudah mulai berkata, waduh kalau tidak ada saya bagaimana gereja ini bisa bertumbuh. Waduh kita mulai membusungkan dada. Kalau tidak ada saya mana bisa gereja serapi ini. Pada pagi hari ini, kalau masih ada seperti hati Ananias, biarlah kita bertobat. Bertobat dari jalan-jalan yang sudah kita lakukan. Sehingga wajib atau tidak wajib, kadangkala ketika kita memberi sesuatu, kita perlu penilaian. Perlu namanya sesuatu yang ini loh saya lakukan yang baik loh. Ini loh saya beri bagian saya. Nih saya nih gampang nih memberikan persembahan. Tanpa kita sadari kita mau ada satu pengakuan di dalam kehidupan kita. Biarlah pada pagi hari ini kita mau bertobat. Kita mau sungguh-sungguh mengerti jalan Tuhan. Mau boleh senantiasa di dalam kehidupan kita ada cerminnya Tuhan. Sehingga ketika kita mempersembahkan segala sesuatu, kita tidak seperti Ananias dan Safira. Dikatakan, adakah kewajiban untuk mempersembahkan semua hasil penjualan? Kan tidak. Ananias dan Safira. Di ayat yang keempat juga bahkan mengindikasikan bahwa Ananias tidak wajib menjual tanahnya. Walaupun dia menjual, dia tidak wajib mempersembahkan hasilnya. Kalaupun persembahan dia tidak wajib berikan semua, lalu mengapa harus mengaku mempersembahkan semua? Karena tidak ingin kalah dari Barnabas. Tuhan marah kepada Ananias dan Safira sehingga keduanya dihukum dengan dimatikan oleh Tuhan. Mengapa demikian keras? Bukankah pelanggaran mereka kecil? Tidak kecil. Pelanggaran mereka sangat berat karena mereka mencari dihormati manusia dan pada saat yang sama memalingkan wajah dari Tuhan. Takut akan Allah tidak mungkin.
ada pada orang yang sibuk mencari pengakuan dari sesama dengan mengabaikan hormat kepada Allah. Ini perlu kita renungkan, saudaraku. Sehingga Alkitab memperkenalkan kita kepada Allah yang tidak bisa dipermainkan. Allah kita adalah Allah yang menuntut kesucian. Dia tidak berkenan kepada segala jenis kecemaran. Terkadang dia menghukum, terkadang dia menyatakan anugerah dan menahan hukumannya. Yang manapun dia lakukan, semua seharusnya mendidik kita untuk makin takut akan Tuhan. Jika manusia takut akan Tuhan, maka hidup manusia akan dipenuhi dengan damai sejati. Mengapa demikian? Karena setiap kejahatan, setiap dosa, dan setiap pelanggaran dilakukan karena manusia menyembah ilah yang palsu atau mengabaikan Allah yang sejati. Setiap dosa terjadi karena tidak ada perasaan takut. Kapankah keadaan damai sejati bisa terpenuhi dengan sempurna? Hanya kalau semua manusia mempunyai perasaan takut akan Tuhan. Sudahkah itu terjadi sekarang? Tentu saja belum. Tetapi gereja Tuhan seharusnya menjadi sekelompok orang yang berusaha mengejar cara hidup yang mencerminkan untuk sementara keadaan damai sejahtera yang sempurna. Sehingga gereja tidak bebas dari orang-orang yang jahat dan pura-pura. Gereja akan dinyatakan pada saat kedatangan Kristus nanti. Tetapi saat ini gereja tetap terdiri dari lalang dan gandum. Matius 13 ayat 24 mengatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu sempurna orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam. Kita membaca lagi ke ayat yang 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Di ayat yang ke-43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dari sini kita boleh melihat bahwa kadang Tuhan memberikan penghakiman dengan segera. Kadang Tuhan juga membiarkan dulu orang-orang jahat tidak disentuh oleh siapapun. Di Kejadian 4 ayat 13 berkata, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda-tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Di sini kita boleh melihat dimanapun Tuhan mau melakukan keputusan, semua ini Tuhan bisa melakukannya. Tuhan menyatakan kemuliaan namanya. Jika Tuhan langsung menghukum dengan fatal, ataupun juga jika Tuhan memutuskan untuk menunda hukumannya, semua dimaksud agar manusia memahami bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Mencari pujian manusia adalah hal yang kosong dan hampa. Inilah yang membuat orang berani berbuat dosa, asal tetap terlihat baik di depan manusia. Mau korupsi ya korupsi, mau melakukan hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan, dia tetap lakukan.
Karena dia berpikir, gak apa-apa. Ketika kita melakukan dosa, toh gampang. Allah itu Allah yang maha mengampuni. Sehingga nanti kita bisa minta ampun lagi sama Tuhan. Sehingga membuat kehidupan kita sebagai orang percaya Kristus, membuat Kristus itu seolah-olah murahan. Seolah-olah kita mampu melakukan apa yang bisa kita lakukan kedagingan kita. Tanpa kita sadari kita sudah mendukakan hati Tuhan. Tanpa kita sadari kita sudah menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Sehingga kita boleh melihat orang yang berani berbuat dosa asal tetap kelihatan baik. Orang yang berani berdusta silakan dikatakan asal tidak ketahuan. Ananias dan Safira berani menipu Tuhan karena mereka mau diakui dan dikagumi manusia. Tetapi pada akhirnya Tuhanlah yang menjadi hakim atas segala sesuatu. Jika Tuhan yang menghakimi segala sesuatu, bukankah kita seharusnya mempunyai perasaan takut kepada Tuhan? Biarlah kita selalu mengingatkan diri kita, semua pada waktunya ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang menghakimi setiap tindakan kita. Sehingga ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak sembarangan. Dan kita juga boleh melihat ya, bahwa sungguh-sungguh contoh Ananias dan Safira ini boleh menjadi panutan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memperkenalkan diri kita yang mengaku bahwa saya anak Tuhan. Sehingga kita ada integritas yang baik sebagai orang yang percaya, sebagai hamba Tuhan. Sehingga waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kita, kita tidak sia-siakan. Dan ada satu kata yang boleh senantiasa mengingatkan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkata seperti ini. Di Roma ayat yang ke-15 dikatakan, ada satu kata yang saya ingat. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapapun aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Biarlah pada pagi hari ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menjadikan hidup kita tidak sembarangan. Menjadikan hidup kita boleh ada satu karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga ada kejujuran di dalam kehidupan kita. Ada satu kesaksian yang saya ingin saksikan ya saudaraku ya. Pernah satu kali saya benar-benar tuh mengalami keterpurukan saudaraku. Ketika saya bekerja di bidang seragam konveksi. Satu ketika karena banyak pekerjaan yang saya lakukan, saya lupa. Ada beberapa 2 invoice yang belum terbayarkan. Pada saat itu nilainya juga lumayan. Kurang lebih 15 jutaan. Pada saat itu saya sampai gak bisa tidur loh saudaraku. Bener, ini urusan uang. Kadangkala kita secara rohani mungkin akan berkata seperti ini. Uang bukan segala-galanya. Tetapi segala-galanya kita butuh uang. Pada saat itu hanya satu hal yang bisa saya lakukan. Saya berdoa. Saya minta biar Roh Kudus yang menerangi firman yang boleh tertanam di dalam hati saya. Diberikan hati yang rela. Dan diberikan kata-kata yang bijaksana ketika saya menyampaikan pada satu orang bagian pembayaran di sekolah yang saya pada saat itu bermasalah. Ketika saya sampai gak bisa tidur, saya hanya lakukan, Tuhan, saya berdoa, saya percaya bahwa
Engkau Tuhan yang senantiasa menerangi hati saya, menerangi hati itu orang. Saya hanya katakan itu. Tetapi Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Pada saat itu, benar loh saudaraku, saya merasa untung saya pada saat itu benar-benar sudah di situ. Dan ketika keesokan harinya saya bersiap-siap, saya datang. Saya cuma bilang, maaf ibu, kayaknya kita ada selisih pembayaran di invoice. Udah tuh dengan gampang ibu itu berkata gini, aduh sorry deh Bu Vero, saya gak bisa hari ini, saya sibuk. Jadi saya gak bisa hitung-hitungan invoice. Memang berapa sih kurangnya ibu? Sebutin aja saya bayar deh. Begitu saya sebutin nilainya, dia kaget saudaraku. Waduh banyak banget. Kalau gitu nunggu deh beberapa hari kemudian. Saya bilang gini, Bu, ini saya rasa udah waktu yang pas. Coba deh Bu, Ibu beri waktu saya. Supaya kita sama-sama cek and recheck pada saat itu. Kita cross check sama-sama. Benar, dari invoice 1 sampai belasan invoice pada saat itu. Ada ditemukan 2 invoice yang belum terbayarkan. Dan saya bersyukur, saya nggak menjas ibu itu mau menipu saya. Tapi saya bersyukur cara Tuhan tuh ajaib. Sehingga ketika kita sebagai orang percaya, ketika Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita memberikan kita hati yang tenang. Ketika kita tenang hati, kita bisa menyelesaikan segala masalah yang kita tidak bisa selesaikan dengan cara Tuhan. Ajaib loh saudaraku. Tiba-tiba gampang aja. Padahal hitungannya gak ada 15 menit selesai. Oh iya Bu, mohon maaf. Ternyata saya kurang bayar 15.400.000 sekian. Dan saya bersyukur sama Tuhan loh. Sampai saya berpikir, aduh Tuhan, kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Sampai saya aja udah benar-benar udah merelakan. Tapi ya puji Tuhan. Sehingga memang ada bagian yang saya udah bernazar sama Tuhan, saya lakukan. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Tidak membuat saya jadi berat hati. Tetapi dengan sukacita. Memang ini persembahan untuk Tuhan. Saya kembalikan kepada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita bersyukur. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mengingatkan kita cara hidup orang percaya, hidup benar di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh melihat bahwa ketika kita menyatakan diri kita anak Tuhan bukan saja di gereja, dimanapun kita berada kita menyandang gelar anak Tuhan. Biarlah kita boleh senantiasa dikuatkan, diingatkan bagaimana kita hidup sehingga tokoh Ananias dan Safira boleh menjadi cerita yang dimana kita harus mempertahankan hak kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, Roh-Mu yang hidup. Kita memuji Tuhan, kita mau koreksi hati kita. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Terima kasih Tuhan, lewat kebenaran-Mu kami diingatkan. Lewat kebenaran-Mu kami dikuatkan. Lewat kebenaran firman-Mu kami boleh senantiasa menjadi anak Tuhan yang berjaga-jaga dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu.
Terima kasih buat Ibu Vero yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Biar firman yang hidup terus membangun, menguatkan, menghibur dan menegur kami yang menjadi pendengar. Biar jemaat Tuhan terus bertumbuh, rindu senantiasa haus mendengar firman-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Jadi bagi saudara yang ingin mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, secara materi sudah bisa memberi lewat via bank ya, di depan kaca TV saudara bisa melihat ya nomor account yang saudara bisa memberi lewat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan juga lewat doa daya ya, Tuhan juga akan pakai. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita sekali lagi berdoa terlebih dahulu untuk persembahan ini. Tuhan, sekali lagi kami juga akan ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah persembahan ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan dimanapun Injil diberitakan. Lewat gereja Tuhan ini nama-Mu dimasyurkan Tuhan. Biarlah pemberian-pemberian para donatur, tiap jemaat-jemaat Tuhan, biar mereka dengan sukacita memberi dengan senang hati. Biarlah pemberian ini boleh menyenangkan Tuhan, menjadi satu dupa harum di hadapan Tuhan. Dan boleh sungguh Tuhan bekerja dengan ajaib. Berkati mereka yang sudah memberi, yang belum dapat memberi, biar juga Tuhan minggu depan mereka dapat memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ajar kami terus berterima kasih buat rahmat, pertolongan dan kasih Tuhan yang besar. Anugerah, limpah rahmat dan keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi ini. Biar sungguh menyenangkan hati-Mu. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, hidupku bukannya aku lagi. Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan. Saya Marcella akan membawakan warta minggu ini. Warta pertama, puji Tuhan. Pembagian sembako dan pemeriksaan kesehatan gereja GKRI Haleluya hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 telah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas dukungan doa jemaat Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Berikut akan ditampilkan videonya. Dari sumbangan jemaat Tuhan yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan, terkumpul dana sebesar Rp370.000. Dana ini akan digunakan untuk membayar alat-alat yang dipakai dalam pemeriksaan, termasuk jarum, stik pemeriksaan, serta alkohol swab.
Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Warta kedua, Gereja Tuhan akan kembali mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan hemoglobin bagi jemaat yang belum dapat bagian minggu lalu maupun jemaat yang akan periksa ulang setelah puasa 8-12 jam. Kegiatan pemeriksaan akan diadakan di gereja hari ini pukul 1 hingga pukul 2 siang. Kuota pemeriksaan terbatas, sehingga disarankan jemaat Tuhan datang pada waktu awal agar stik pemeriksaan masih tersedia. Dikenakan biaya satu orang sebesar minimal Rp5.000 guna membiayai alat-alat pemeriksaan. Mari rajin memeriksakan kesehatan agar dapat terus berkarya melayani Tuhan. Warta ketiga, ibadah GKRI Haleluya selama bulan Juli 2020 akan tetap diadakan secara online untuk meminimalisir penularan virus COVID-19 di antara jemaat Tuhan. Harap jemaat dapat menerima dengan baik dan tetap mengikuti ibadah secara online seperti biasa. Saat ini, gereja sedang mempersiapkan protokol kesehatan yang dibutuhkan agar gereja dapat dibuka kembali. Mohon jemaat Tuhan turut bantu dalam doa. Warta keempat, ibadah minggu depan tanggal 26 Juli 2020 akan diadakan secara online seperti biasa pukul 9.30 dengan petugas sebagai berikut. WL dilayani oleh Bapak Yantono, mengkhotbah dilayani oleh Evangelis Fransiskus dengan tema Stefanus yang penuh Roh Kudus dan martir pertama dalam pelayanan. Nats Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-15 dan ayat 54-60. Warta dilayani oleh Saudari Evelyn, doa tutup dilayani oleh Bapak Pendeta Mulyadi Firmanto. Jemaat Tuhan diharapkan mengikuti ibadah tepat pada waktunya sesuai dengan tata cara yang benar. Sekian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Evangelis Veronica yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Biarlah firman Tuhan pagi ini menuntun kita untuk senantiasa takut akan Tuhan dan Tuhan senantiasa memelihara kita semua. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah online kita. Kita berdoa supaya bulan depan, bulan Agustus juga Tuhan berkenan untuk kita bisa bersama-sama ibadah di tempat ini. Kita memulai ibadah bersama di gedung gereja. Biar Tuhan menolong dan memberkati. Mari kita berdoa. Sekali lagi terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Evangelis Veronica, biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan menyertai dia. Dan juga memberkati keluarganya, juga Evangelis Wendra yang Tuhan sudah juga pakai, biar Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dan para hamba Tuhan, pengerja Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam mengikuti ibadah online ini. Biarlah Tuhan mengurapi mereka satu persatu dan berkat Tuhan tercurah atas mereka, diberi kesehatan dan kekuatan, dan diberikan kasih setia daripada Tuhan sehingga mereka tetap mengasihi dan setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Segala kasih karunia dari Allah Bapa yang sangat besar dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, pertolongan, penghiburan menyertai kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bagi Bapa, Anak dan Roh
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.